Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, serta atas perkenannya, alhamdulillah, kajian Legiun Muslimah dapat kita adakan pada hari ini, dan alhamdulillah teman-teman dapat menghadiri kajian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya. Baik, kepada Ustazah Dr. Andes Hajah Herlina Amran, saya persilakan. Ya, jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari kita dipenuhi dengan keberkahan. Waktu-waktu kita, kegiatan kita, semua apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Tema yang kita bahas kali ini, tema yang saya rasakan ya, bagi kita semua yang sudah berkeluarga, tentu tema yang mengingatkan kita kembali kepada kedua orang tua kita, apalagi yang sudah tiada, itu muncul rasa rindu, sedih, ya mungkin juga ada rasa penyesalan ketika saat kedua orang tua kita atau salah satunya masih ada bersama kita, mungkin kita belum memberikan bakti kita yang terbaik ya. Nah, untuk pembahasan lebih dalam lagi, kaifa tabirru walidaik, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Di sini temanya sangat menyentuh ya, terutama bagi yang sudah punya keturunan, karena merasakan ya bagaimana sikap keturunan kita terhadap kita, itu mengingatkan kita bagaimana kita dulu bersikap kepada orang tua kita. Saya akan tampilkan slide birrul walidain. Jadi saya berikan tema di sini fikih birrul walidain. Ya. Sudah terlihat ya, mudah-mudahan ya. Ya. Berbicara tentang fikih atau birrul walidain, kita melihat ya bagaimana berkembangnya fenomena kedurhakaan anak terhadap orang tuanya saat ini ya. Banyak sekali kita lihat tayangan-tayangan ya, bagaimana anak membunuh orang tuanya, menganiaya mereka, berkata kasar, nada suaranya lebih tinggi, suka menghardik ya. Bahkan ada anak yang malu untuk menyebut nama orang tuanya. Mungkin karena kondisi sosial mereka yang sangat rendah, yang tidak berpendidikan, jadi gengsi dia ketika memperkenalkan orang tuanya atau menyebut nama orang tuanya. Bahkan kita juga melihat ya ketidakhormatan, kekasaran, bahkan yang parah, yang lebih parah lagi, memasukkan kedua orang tuanya atau salah satunya ke rumah panti jompo ya, nauzubillah min dzalik. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya, nauzubillah min dzalik. Ini fenomena yang banyak kita temukan pada saat ini ya. Hak orang tua itu adalah birrul walidain, ya bagaimana berbakti. Jadi kita bahas dulu ya, albir itu apa sih? Birrul walidain. Albir itu artinya kebaikan. Albir. Jadi bukan bir itu ya, bir arak, minuman bir ya. Saya juga nggak tahu kenapa dinamakan bir. Katanya masjidnya namanya Masjid Albir di sana ya. Jadi albir itu adalah kebaikan. Lawannya dari kata albir itu ada al-uquq, durhaka, ya, kejelekan atau menyanyiakan hak. Jadi yang namanya birrul walidain itu adalah berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat, patuh kepada apa saja yang mereka perintahkan,
melakukan hal yang mereka sukai dan meninggalkan semua yang mereka tidak sukai. Nah, ini adalah kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan seorang anak dan itu adalah hak dari orang tua. Ya, ini secara eh, istilah ya. Nah, ada ayat yang selalu kita baca kalau kita baca Al-Qur'an itu ya. Ini ayat ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini mencerminkan 3 generasi ya. Ini generasi berbicara kepada kita sebagai generasi, kemudian ada orang tua kita, ada anak kita. Nah, dalam ayat ini pertama kali Allah sampaikan dengan wawasainal insana biwalidayhi. Jadi wasiat wawasoina. Ini adalah kalimat yang merupakan kewajiban. Kami perintahkan bagi manusia itu biwalidaini ihsana ya, berbuat baik kepada orang tuanya. Nanti kita akan jelaskan ya bagaimana berbuat baik atau berbakti kepada orang tua ini. Ini ayat ini saya bacakan tadi sudah dibacakan sepertinya ya. Oleh Qori'ah belum sempat dibacakan ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sanatan qala. Ini bagus ya, ketika usia menjelang 40 ya, atau setelah, pokoknya menjelang usia 40 itu udah hafal nih doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini para ulama menyebutkannya kalau udah usianya 30 ke atas gitu ya, itu udah menjadi keharusan untuk menghafal atau berdoa dengan doa ini ya. Jadi di awalnya wawasainal insana, kami perintahkan, kami wajibkan, kami wasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya ibu di sini ibunya itu mengandungnya dengan susah payah, kurha, wawadu'athu kurha, melahirkannya juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan menyusuinya itu 30 bulan ya. Ini nanti dari ayat ini banyak sekali fikihnya yang ibrah yang dapat kita ambil ya, tapi kita bahas tentang bakti ya, birrul walidain saja. Ketika sudah berusia 40 tahun, dia berdoa. Ya, jadi munculnya kesadaran bagaimana mesti berbakti kepada orang tua, itu ya sekitar usia 40 tahun, di mana seorang anak itu sudah punya keluarga dan punya anak pula. Dia merasakan bagaimana menjadi orang tua. Nah, doa yang dilantunkan itu adalah Robbi auzi'ni. Wahai Tuhanku, tunjukilah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Wa an a'mila solihan tardohu, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, di sini ya, aslih li fi dzurriyyati. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi perbaikilah keturunanku ya. Berilah kebaikan, perbaikilah, baikkanlah anak dan keturunanku, anak cucuku. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, karena mungkin sudah banyak dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan, baik terhadap orang tua kita, terhadap kehidupan kita, ataupun terhadap pola asuh terhadap anak-anak kita. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi pada dasarnya membangkitkan kesadaran tentang fungsi orang tua terhadap anak itu tidak mudah. Bagaimana orang tua telah bersusah payah mendidik anak itu nggak mudah. Maka perlu campur tangan Allah dengan menyampaikan ayat ini, firman ini, surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Karena nggak mudah ya membangkitkan kesadaran kepada anak-anak kita. Karena ini kan pengalaman masa kecil. Mungkin kita kalau belum menikah, belum punya anak, kita tidak punya pengalaman utuh bagaimana orang tua telah berbuat baik kepada kita, ya mengorbankan kehidupannya, membanting tulang untuk mencari rezeki, membimbing kita. Kita nggak punya kesadaran itu, kita nggak punya pengalaman bagaimana dulu orang tua itu
membimbing kita, merawat kita ya, misalnya di usia 0 sampai 5 tahun ya, kita nggak paham, belum ngerti bagaimana susahnya, sulitnya orang tua kita itu dalam melindungi kita, merawat kita, menjaga kita ya. Siapa yang bisa ingat ya? Nggak ada yang bisa ingat usia-usia bagaimana dulu orang tua memandikan kita ketika bayi, menggendong kita, menyuapi kita dengan susah payah agar kita bisa makan ya, menyusui kita, mengayun kita, menghibur, menjaga, melindungi, merawat dari semua gangguan. Nggak ada yang ingat. Ya itu kan masa pengalaman masa lalu, masa kecil kita nggak ingat itu. Maka butuh bantuan Allah, maka Allah ingatkan kita dalam ayat ini. Dulu ibunya mengandung dengan susah payah. Nah, dulu bagaimana kita ya nggak akan ingat, nggak akan ngerti kita kecuali setelah kita mengalaminya. Bagaimana kita jadi ibu ya, bagaimana sulitnya hamil, bagaimana menyusui, bagaimana membersihkan kotoran ya najis, kita bersihkan najis kencing kotoran anak-anak kita ya. Itu kan kita nggak paham sebelum kita merasakannya sendiri. Bagaimana memperlakukan bayi ya sampai anak kita sudah dewasa, kita akan paham. Maka kita akan tahu ya dulu yang dilakukan orang tua kita terhadap kita karena kita sudah mengalaminya. Maka di sini butuh bantuan Allah untuk mengingatkan kembali. Kan di antara kita belum ada yang masih ada misalnya yang belum menikah punya anak. Nah, ini diingatkan kepada semua manusia. Apakah yang sudah menikah atau yang belum. Ya, kita bisa rasakan di anak-anak kita. Bagaimana sakitnya kita ya ketika anak kita sudah mulai membantah, mulai melawan. Terasa kan dulu coba orang tua kita tuh dulu seperti apa ketika kita membantahnya. Ya. Jadi pada prinsipnya yang harus kita sadari ialah bahwa segala pengorbanan orang tua kita itu sama sekali tidak pernah dapat digantikan dan diimbangi dengan berapapun materi yang dapat kita miliki, yang kita miliki ya, yang kita berikannya tidak akan bisa tergantikan. Kita tidak dapat membalas pengorbanan orang tua kita sampai kapanpun ya. Sebaliknya kalau kita menjadi orang tua itu cukuplah ketika anak kita berbuat baik kepada kita, nggak perlu jasa kita itu dibalas. Kita tidak menginginkan ya apa yang kita lakukan dulu terhadap mereka tuh dibalas dengan segala macamnya. Cukuplah anak kita itu berjalan di jalan yang benar, baik ya. Ya artinya tidak sampai sedemikian rupa ya hidup mereka tuh juga dipersembahkan tuh. Kita nggak sebegitu, cukup terbalas jika anak kita itu berada di jalan yang benar ya. Maka dalam ayat ini nih luar biasa ya bagaimana menyadarkan seseorang ketika dia sudah berusia 40 tahun muncullah kesadaran itu. Kesadaran mengenai fungsi orang tua terhadap dirinya yang nanti akan membangkitkan semangat pengabdian kepada orang tuanya dan ingin anak-anaknya ini menjadi keturunan yang soleh-solihat. Maka dalam ayat ini sangat dianjurkan ya untuk menghafalnya, berdoa dengan ayat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan bisa menghafalnya dan kalau sudah hafal alhamdulillah teruskan berdoa dengan doa ini. Ya. Jadi birrul walidain ini kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an tuh dan dalam hadis itu ada beberapa ayat ya, surat. Kita nggak bahas ayat ini karena kita tidak membahas tafsirnya ya, karena nanti butuh waktu cukup panjang. Ada dalam surat Al-Baqarah 83 nanti bisa dilihat ya, An-Nisa 36, Al-An'am 151, Al-Isra tadi dibacakan 23 24, Al-Ankabut ayat 8, surat Luqman 14 15, Al-Ahqaf tadi 15. Dalam hadis tuh banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang birrul walidain ya. Kita memberikan paling tidak perlu ya mengetahui bagaimana para anbiya, para nabi juga dulu berbakti kepada orang tuanya. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim ini kalau kita melihat suratnya cukup ini ya, cukup panjang ya. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lam ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi. Ini banyak nih panjang ya ayatnya ya. Bisa dilihat. Nah, kita lihat terjemahannya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an.
Sesungguhnya dia seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka itu ikutilah aku. Ini aku menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Ini dialog Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kesantunan kata-kata beliau kepada ayahnya. Bahkan kalau kita baca sirah ya, itu pernah waktu ayahnya Nabi Ibrahim ini kan pembuat patung ya. Bayangkan patung disembah dibuat oleh ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya? Memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjualnya. Bayangkan Nabi Ibrahim itu tidak menyukai syirik, tapi ayahnya memerintahkannya untuk menjual patung itu. Nah ini dari dialog ini kita lihat bagaimana santunnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya walaupun ayahnya seorang musyrik. Nah pada dalam sirah itu Nabi Ibrahim tidak memantah ayahnya, tidak membantah ayahnya, tidak menasehatinya, tidak apalagi dengan kata keras ya. Beliau panggul, beliau ambil itu patung, beliau bawa ke pasar. Jadi beliau ini mentaati perintah ayahnya yang sebenarnya itu bertentangan dengan hati nuraninya, tapi beliau lakukan. Tapi apa kata beliau, Nabi Ibrahim ketika di pasar? Siapa yang mau beli patung yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat, gitu ya. Akhirnya nggak laku lah patungnya itu. Nah ini menunjukkan bagaimana beliau itu sangat hormat. Bandingkan dengan anak sekarang ya, ibu-ibu ya, teman-teman semua. Orang tua menyuruhnya itu bukan hal-hal yang memberatkannya. Mungkin nyuruhnya mandi, nyuruh belajar, atau nyuruh hal-hal yang sepele ya, minta tolong. Bagaimana sikap anak kita? Waduh, nadanya kasar, keras, menghardik, nauzubillah min dzalik ya. Ini jadi catatan buat kita semua ya. Karena memang pola akan terulang ya. Kalau engkau ingin anakmu berbakti kepadamu, maka berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Jadi anak itu melihat contoh hidup ya dari sikap orang tuanya. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau seorang nabi dan beliau tahu bapaknya itu tidak sejalan dengannya, tapi beliau tidak pernah mendurhakainya, berkata santun ya. Nah ini Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail. Falama balago ma'au sa'ya qala ya bunaya. Jadi Nabi Ibrahim berbakti hormat kepada ayahnya, beliau juga dapat anak yang juga hormat kepada ayahnya. Ini Nabi Ismail adalah anaknya ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau coba lihat kalimat santun ya yang diucapkan. Ya bunaya. Ini bukan tidak sama dengan kedudukan posisinya dengan ya ibni, ya waladi itu beda. Jadi ada bahasa yang sangat halus. Ya bunaya ini bahasa yang sangat halus. Wahai anakku sayang. Nah, ini arofil manam anni atbahuka. Jadi beliau tidak memerintahkan. Kalau orang tua sekarang kan kalimatnya kalimat amr ya, kalimat perintah. Ayo pergi, cepat sana, ayo kerjakan ini, kalimat perintah. Bagaimana dialog komunikasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ini arofil manam. Aku bermimpi loh, aku menyembelihmu. Fanzur madza taro. Jadi di sini mengajak anaknya untuk berkomunikasi, bermusyawarah. Menurutmu bagaimana? Coba kamu pikirkan. Masya Allah ya. Sebenarnya kalimat komunikasi yang diajarkan Nabi ini luar biasa dalam Al-Quran. Nah kita lihat karena pola asuh dan sikap dari ayahnya sangat baik, itu memiliki anak juga baik menjawab, ya abati. Ini beda dengan ya abi. Abi itu biasa ya. Abati itu menunjukkan kelembutan, kasih sayang. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Nah, ini mencerminkan bagaimana komunikasi jalinan kasih sayang antara ayah dengan anak itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa antara ayah dengan anak ya, misalnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, hei Ismail, sini saya mau sembelih kamu, kan soalnya aku mimpi menyembelih kamu, sini, kamu nggak banyak bantah-bantah, pokoknya harus kerjakan. Boleh kan? Apalagi aku seorang nabi, aku ayahmu, tapi beliau tidak pergunakan kalimat itu. Nah ini ya, jadi bagaimana hormat, santun, birrul walidainya Nabi Ibrahim kepada ayahnya berbuah, anaknya juga melakukan seperti itu, birrul walidain. Ini Nabi ya, Nabi Ismail. Kemudian Nabi Yahya ya bin Zakaria ya. Dalam surat Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya. Jadi Allah abadikan itu bahwa Allah sebutkan bahwa
Nabi Yahya ini seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Ya, jadi Nabi Yahya para anbiya ya yang terbaik. Begitu juga Nabi Isa. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini kan pengakuan dari Allah ya terhadap sikap para anbiya yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli wali walidayya, ini doa Nabi Nuh ya dalam surat Nuh itu ya yang terakhir. Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabaro. Jadi mendoakan orang tuanya juga ya ampunan supaya diampuni oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sekarang kita mulai ini ayat, ini luar biasa ya. Wa qada rabbuka tadi dibaca ini ya kalau nggak salah ya Qori'ah ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya. Ini perintah ya wa qada rabbuka ya. Ini adalah perintah. Perintah untuk menyembah hanya pada Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Nah, setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah, kemudian perintah untuk wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Coba diperhatikan ya apa namanya di sini wabil walid ihsana ya. Untuk berbuat ihsan kepada orang tua ihsana ya. Jadi kalau menurut Mujahid bahwa lafaz waqodo ini kita nanti ihsana nanti waqodo ini berarti perintah. Jadi ada dua perintah dalam ayat ini, yaitu perintah untuk tidak mempersekutukan Allah dan perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Jadi ini menandakan apa? Bahwa kedudukan, dua kedudukan ini sangat tinggi. Kedudukan harus menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua itu setelah tidak boleh menyembah selain Allah, kemudian berbakti itu kedudukannya itu sangat tinggi. Jadi sampai Said Qutb ya menurut Said Qutb dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwa ini merupakan deklarasi akan tingginya nilai bakti kepada orang tua di sisi Allah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ini bentuk betul-betul deklarasi yang tinggi apa ya, sebuah perintah ya bagaimana nilai bakti kepada orang tua itu sangat tinggi karena disejajarkan ya setelah menyebut tidak boleh syirik, kemudian berbakti kepada orang tua. Ini luar biasa nih ya ayat ini. Nah, kemudian disambung lagi ya. Imma dijelaskan lebih rinci. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jadi jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi di sini dua orang, masih ada orang tua kita utuh atau salah seorangnya mungkin ada yang sudah meninggal berada dalam pemeliharaan kita. Intinya orang tuanya udah tua, anaknya sudah besar, mungkin sudah berkeluarga. Orang tua tinggal bersamanya karena udah tua, udah berusia lanjut, ya nggak bisa lagi mandiri, tinggal bersama anaknya. Maka Allah katakan di sini, fala taqul lahuma uff. Masya Allah, subhanallah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kata-kata uf. Uf ini dua huruf, alif dan fa. Itu adalah cerminan ketidaksukaan ya. Jadi itu kalau dalam terjemahannya dikatakan ah ya. Sebenarnya bukan ah saja maksudnya alif dan fa ini. Uf, ini ekspresi nggak suka. Nah, ekspresi nggak suka ini kan nggak bisa ditulis. Misalnya kita ngomong itu nulisnya gimana ya? Yang berdecak itu ya. Ah itu itu nggak bisa ditulis itu. Cek nggak bisa. Jadi maksudnya alif dan fa ini adalah ekspresi kita yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua atau bahkan para ulama menyebutkan berkerut kening tuh. Kayaknya apa muka masam itu termasuk Maka Allah sampaikan di sini udah tua, orang tua bersama kita berbicara atau ekspresi nggak suka aja nggak boleh. Wala takul lahuma gitu ya. Itu enggak dibenarkan. Kemudian dijabarkan lagi ya wala tanharhuma.
Jangan kamu membentak mereka. Ya kan kalau orang tua udah tua, nggak punya daya lagi, anak nggak berharap orang tua lagi karena mereka sudah mandiri, sudah jaya, sudah berhasil, itu nggak boleh membentaknya. Saja tidak boleh, apalagi membentak. Kemudian dijabarkan lagi, waqul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka kalimat yang santun. Ini perkataan yang mulia, karimah, santun. Jangan menghardik. Nah, kita lihat anak-anak sekarang ya, masih bergantung pada orang tua, masih mengharapkan nafkah dari orang tua, belum mandiri, tinggal bersama orang tua, semua kebutuhan masih dipenuhi oleh orang tua. Tapi sikapnya, nauzubillah min dzalik, matanya melotot kalau orang tuanya marah, bahasanya lebih tinggi kata-katanya, mimiknya nauzubillah min dzalik, itu betapa durhakanya seperti itu ya, kasihan. Kasihan mereka ini. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di ayat ini. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Jadi biasanya anak-anak yang sudah mapan, yang sudah sukses, yang memiliki banyak deretan gelar dan merasa orang tuanya tidak berpendidikan, tidak up to date ya, mungkin generasi kolonial gitu, mereka udah generasi yang udah maju, itu kadang-kadang ada rasa sombong, ya kan. eh, Mama kan nggak pendidikan, nggak tahu infonya, jadi merendahkan orang tuanya. Ya, seakan-akan mereka lah yang lebih tahu, yang paham, yang mengikuti kemajuan zaman. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini, rendahkan dirimu kepada mereka. Jangan merasa sombong. Kalaupun kamu tahu ya sudah, jangan seakan-akan sok tahu di hadapan orang tuamu. Ini orang tua. Rendahkan dirimu terhadap mereka. Wakur Robbirhamhuma kama robbayani sogiro. Doakan mereka. Ya Robbirhamhuma kama robbayani sogiro. Wahai Robku, kasihlah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku. Jadi ini, ayat ini memberikan penyadaran kepada manusia bahwa ada hak orang tua yang wajib dipenuhi. Walaupun sudah tua. Sekarang bagaimana kalau orang tuanya di panti jompo, nauzubillah min dzalik ya Rob. Kadang-kadang kita berinteraksi dengan orang tua kan tahu lah, paham lah, sok tahu ya dalam ngajar kita, dalam mendidik anak, kadang-kadang ikut campur ya karena memang pemahaman mereka. Tapi walau bagaimanapun mungkin kelirunya mereka ya, karena ilmu mereka tidak diperbaharui, tapi sok tahu tanda kutip ya, tetap anak tidak boleh durhaka, tidak boleh sok tahu, tidak boleh menyakiti hati mereka. Maka kita akan bahas juga selanjutnya ya. Birrul walidain ini maksudnya apa? Berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan ini artinya di sini kalimat ihsan tadi ya, wabil walidaini ihsana. Ihsan itu kalimat nakiroh kalau kita belajar bahasa Arab ya, bukan al-ma'rifah, bukan, tidak pakai alif lam. Jadi maksudnya ihsan ini sifatnya umum. Ya, jadi tidak menggunakan alif lam ya di depannya. Jadi maksudnya berbuat baik, berbuat ihsan ini itu menunjukkan pada amalan, amal apa saja. Kalau dia al ihsan itu amalannya tertentu. Ya, perbuatannya tertentu. Tapi kalau ihsan itu mencakup keseluruhan amal baik. Ya, baik sikapnya, perkataan, perbuatan ya, itu mencakup keseluruhannya, tidak dibatasi. Jadi al-ihsan wabil walidaini ihsana. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh orang tua kita wajib berbuat baik apapun, perkataan, perbuatan, sikap apapun ya, baik yang terucap dalam hati harus berbuat baik. Dan wabil walidaini ihsana, wabil walidain ini orang tua ini mencakup keseluruhan juga. Orang tua yang sikapnya baik, pola asuhnya, ataupun yang tidak baik atau kurang baik pola asuhnya, atau orang tua yang dulu menyia-nyiakan anaknya, siapapun dia, orang tua kita itu, walaupun dia tidak mendidik kita, menyia-nyiakan kita, tetap yang namanya orang tua itu kewajiban birrul walidain itu tetap ada ya. Bahkan orang tua yang muslim atau yang kafir pun sama perlakuannya, berbuat baik, wabil walidaini ihsana. Ya, apakah dia mengasuhnya, membesarkan anaknya, atau menyia-nyiakannya, atau mungkin anak adopsi ya, atau dipelihara oleh orang tua asuh dan segala macam, tetap dia adalah wabil walidaini ihsana ya. Betapapun kondisinya, apapun ya, artinya kita tidak
Jangan sampai ada yang mengatakan gini, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya karena orang tua saya tidak mendidik saya sejak kecil karena menyanyiakan. Itu urusan orang tua kita terhadap Allah. Namun kita namanya anak, walaupun kita tidak dididik, disia-siakan, status anak tetap anak di hadapan Allah dan kita akan dipertanggungjawabkan amal kita ini kepada Allah. Maka betapapun kondisinya seorang anak, dia tetap wajib berbuat ihsan kepada orang tuanya. Ya, apalagi orang tua kandungnya yang memelihara, yang menjaganya, apalagi seperti itu orang tua yang sangat mengasihinya. Nah, berbuat ihsan ini tidak hanya ketika orang tua masih hidup ya, tapi juga nanti setelah meninggal. Nanti kita akan bahas seperti apa berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua yang sudah wafat. Jadi kalau kita melihat ya, kita dulu waktu masih anak tumbuh ya, dari di dalam rahim ibu kita, kemudian orang tua kita melahirkan kita, kemudian kita diasuh ya, dibesarkan, disusui, kemudian kita tinggal bersama orang tua kita ya, kita berinteraksi dengan orang tua kita ya, itu dari kita mampu berinteraksi, itu kita wajib memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang tua kita ya. Nah, dalam pergaulan dengan orang tua kita itu ya semua sikap, perilaku, perkataan itu wajib menunjukkan hormat kepada orang tua kita ya, mematuhinya, kemudian bersikap sopan ya, diperlakukan dengan hormat orang tua kita, nggak boleh kalimat saja tidak boleh, yang sudah tua bersama kita aja nggak boleh kalimat apalagi kita masih bergantung dengan orang tua kita ya. Kalimat-kalimat yang ringan nggak boleh, apalagi yang berbicara dengan anak dengan kata-kata yang nauzubillah min dzalik, itu lebih lagi tidak dibenarkan ya. Memperlakukan orang tua dengan hormat, bersikap sopan, santun, lemah lembut ya, bersikap tawadu atau rendah hati ya, nggak boleh sombong dengan orang tua kita, apalagi ibu mah nggak tahu apa-apa. Ibu kan udah, apalagi yang seperti itu, nggak boleh merasa sombong ya, walaupun orang tua kita buta huruf ya. Ya namanya anak kadang-kadang ada rasa sukses ya, jabatan tinggi, jadi semena-mena lah gitu, itu tidak dibenarkan ya. Dulu ingat kan waktu kita masih kecil itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, siapa yang nolong kita kalau bukan orang tua kita, yang menyuapi kita, yang memberikan kita minum, yang memakai pakaian kepada kita ya. Seandainya kita diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang kita anggap ringan dan merendahkan kita, yang mungkin tidak sesuai dengan kesuksesan atau jabatan kita dan bukan sesuatu yang haram, maka wajib bagi kita untuk tetap taat kepada kedua orang tua kita ya. Lakukan dengan senang hati ya. Itu tidak akan menurunkan derajat kita ya, karena yang menyuruh kita ini adalah orang tua kita sendiri. Jadi ini kesempatan kita untuk berbakti. Ini kadang-kadang ada anak disuruh orang tua malu, gengsi. Ke pasar nak, nggak mau, kayaknya gimana ya. Itu jangan sampai, itu termasuk perbuatan uququl walidain ya, durhaka kepada orang tua. Ya, bersikap tawadu, mengasihi, menyayangi, mendoakan ya, mendoakan orang tua kita ya. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Sofyan Ats-Tsauri ya, ditanyakanlah oleh orang kepada beliau. Pertanyaannya adalah, berapa kali ya seorang anak itu untuk mendoakan orang tuanya? Karena tadi dalam surat Al-Isra ya, wa qur rabbirhamhuma ya, doakanlah mereka. Nah, ditanya berapa kali ya kita dalam sehari mendoakan orang tua kita? Apakah tiap bulan atau setahun sekali? Nah, kemudian Sofyan radhiyallahu anhu ini menjawab, sebaiknya engkau mendoakan orang tuamu itu setelah selesai membaca syahadat di dalam sholat. Ya. Jadi hitung aja sholatnya, kalau udah asyhadu, maksudnya itu sebanyak itulah kita mendoakan orang tua kita ya. Misalnya selesai sholat ya, atau mungkin dalam sujud ya, kita mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli, atau Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di dalam sholat kita perbanyak untuk mendoakan orang tua kita, bukan sekali-kali, setiap saat. Bahkan Anas radhiyallahu anhu itu pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba itu enggan mendoakan orang tuanya, maka rezekinya akan susah. Maka kita perlu evaluasi ya, kenapa rezeki kita ini susah, sulit. Bisa jadi karena kita sangat minim, sangat sedikit, mungkin tidak pernah mendoakan orang tua kita. Jadi ini salah satu penyebab rezeki berkah itu mendoakan, apalagi baktinya ya.
Nah, kemudian diberikan nafkah karena kewajiban anak itu adalah menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya tidak lagi memiliki nafkah atau tidak memiliki apa-apa. Itu kewajiban anak ya. Menjauhi tindakan yang mengecewakannya. Jadi jangan sampai orang tua kita itu kecewa dengan perilaku anaknya. Ya, jadi termasuk di sini makanya butuh ilmu ya, sebagai orang tua juga butuh ilmu sebenarnya. Makanya kalau kita ditakdirkan, udah qadarullah lah, mungkin memiliki orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya, ya kan betapa banyak ya orang tua yang tidak paham ilmu parenting, tidak memiliki bagaimana mendidik anak dengan baik. Itu udah takdir ya. Ketika kita belajar Islam, makanya menuntut ilmu itu kan wajib. Thalabul ilmu faridu ala kulli muslim. Kita tahu orang tua kita tuh dulu tidak belajar ilmu parenting, makanya jadilah kita sebagai anaknya buah dari pola asuh orang tua yang tidak paham. Itu jangan lagi diwariskan lagi kepada anak kita kekeliruan cara mendidik orang tua kita. Putuskan mata rantainya karena kita belajar. Maka ketika kita paham orang tua kita tidak mendidik dengan cara yang baik, itu jangan diwariskan kepada bagaimana kita mendidik anak kita seperti orang tua mendidik kita. Tapi kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita. Jadi nggak ada alasan. Saya kan nggak dididik sama orang tua kita. Bahkan saya tidak suka ya, sangat terganggu dengan istilah toksik, orang tua toksik gitu ya, orang tua racun apa ini diri kita dapat orang tua ini, kita nggak bisa pesan sama Allah ya Allah aku pengen orang tua yang bisa mendidikku dengan baik, nggak bisa. Kita paham itu kekeliruan walau bagaimanapun ya kondisi orang tua kita, punya ilmu tidak punya ilmu, mendidik dengan kasar atau tidaknya, tetap sebagai anak kewajiban berbakti kepada orang tua. Kita kan ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka putuskan mata rantai yang kita dulu dapat dari orang tua yang tidak paham. Ya, tapi kita tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua kita agar anak kita juga berbakti kepada kita. Ya, jadi nggak ada alasan ya nggak ada alasan kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Ya, jadi jauhilah tindakan yang mengecewakan orang tua kita. Kemudian kerjakan sesuatu yang membuatnya ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ya, jadi apapun yang menyenangkan hatinya kita lakukan, kita berpahala. Ya, berkah hidup kita insya Allah. Nah, ini luar biasa ya. Memandang wajah orang tua kita itu termasuk ibadah. Makanya jangan pandangi wajah orang tua kita itu dengan pandangan penuh dendam, penuh kebencian, penuh sakit hati. Ini dosa loh. Jadi kita lihat ya, ini ibu-ibu nih biasanya bisa merasakan ya bagaimana posisi orang tua ya ketika telah punya anak. Nah, ini apalagi orang tuanya udah meninggal pasti sedih deh. Ya. Perhatikan wajah orang tua kita yang sudah keriput. Kalau masih hidup ya. Betapa dulu wajahnya yang masih muda itu mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, sekarang udah tua. Jadi kita melihat, pandangi wajah orang tua kita itu dengan pandangan yang penuh kasih dan sayang. Ya Allah, kasihi orang tuaku ya Allah. Dulu waktu aku kecil, mereka merawatku, mendidikku. Sekarang mereka udah tua. Ya Allah, jadikanlah akhir dari kehidupan orang tuaku kelak husnul khotimah. Terima amal ibadahnya. Jadi pandangilah wajah orang tua kita itu, dan itu adalah ibadah. Ya, itu berpahala ya. Maaf jadi sedih. Masya Allah. Baik, jadi ini termasuk ibadah ya. Bagaimana kalau yang dipandangi itu sesuatu yang porno, yang maksiat, tentu saja dosa ya. Karena kita diperintahkan menjaga pandangan. Tapi kalau untuk memandang hal yang membangkitkan kita untuk ibadah, bersemangat untuk melakukan ketaatan, itu justru berpahala. Berdiri menyambut orang tua, ini adalah bagian dari adab. Bagian dari untuk menyenangkan hati orang tua. Ya, kita banyak sekali temukan ya anaknya datang begitu aja, orang tuanya datang begitu aja, nggak ada sambutan ya, seakan-akan adanya dianggap tiada. Itu bentuk ketidakhormatan ya, ketidaksantunan kepada orang tua. Ya bagaimana ya kita lihat Fatimah binti Rasulullah, ketika Rasul datang beliau bergegas menyambutnya, mencium tangannya, menggelari. Bahkan tidak hanya itu, Asma
binti Abi Bakar ya, ketika datang ibunya yang masih kafir itu disambut, kemudian duduk di tempat kain ya, yang akhirnya bertanya karena beliau sangat mencintai Rasulullah dan ibunya itu belum muslim, apa boleh ya ibunya itu duduk. Nah seperti itu ya, dia tetap berbakti ya menyambut orang tuanya. Meminta izinnya dalam pernikahan. Nah, ini nih, Masya Allah. Ini kadang-kadang kalau kita lihat ya, anak itu tahu-tahu udah, apalagi anak yang menikah tanpa izin orang tua. Ya istilahnya kawin lari ya. Padahal kawin kan nggak bisa lari ya. Gimana mau lari-lari. Jadi meminta izin jadi mintalah restu orang tua kita ketika seorang anak ingin menikah. Jangan sampai orang tua tidak ridho, tidak tahu bahkan ya, jangan sampai terjadi karena ini akan mempengaruhi masa depan, ini pertaruhan terhadap keberkahan rumah tangga anak. Maka dalam pernikahan ini kita nasihati juga anak-anak kita, jangan sampai mereka itu menikah sendiri atau orang tua tidak ridho, itu akan mempertaruhkan rumah tangganya. Coba kita lihatlah di dunia ini banyak kita temukan ya, anak-anak yang menikah tanpa restu orang tua. Orang tua maksudnya terpaksa merestui. Ya habis anaknya udah mau terpaksa. Kita lihat aja nanti rumah tangganya seperti apa rumah tangganya, dan banyak terjadi ternyata rumah tangganya tidak jauh dari keberkahan ya. Jadi ini memang sudah menjadi sunatullah ya, bahwa tadi lupa mendoakan orang tua saja itu susah rezekinya, apalagi sampai ada hal-hal yang menyebabkan orang tuanya tidak ridho ya, itu lebih lagi ya. Buat hati orang tua gembira ya, buat hati orang tua gembira. Pernah ada seorang sahabat ketika dia mau ikut hijrah ikut jihad ya bersama Nabi, dia dengan bangganya mengatakan aku ikut dengan engkau ya Rasulullah. So, itu tadi aku karena ingin mengikutimu tuh sampai orang tuaku itu sampai menangis, tidak mau melepaskanku gitu ya. Apa kata Nabi? Irja ila walidik, kembali kamu kepada orang tuamu, bikin mereka tertawa sebagaimana tadi kamu bikin dia menangis. Sampai begitu ya Rasulullah. Jadi nggak boleh melukai hati orang tua ya. Buat hati orang tua itu gembira, bahagia, senang. Nah, dalam berbakti kepada orang tua, dahulukan ibu daripada bapak. Ya, karena ibu ini disebutkan 3 kali ya. Ya, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Ummuk. Siapa lagi? Ummuk. 3 kali ya, karena memang ibu ini tadi ya hamil, melahirkan, menyusui itu dalam keadaan sulit. Maka Allah memberikan 3 kali daripada ayah ya. Ini kalau misalnya ya dalam waktu bersamaan ayah dan ibu itu memanggil anaknya. Ya, ini perumpamaan ya. Nanti anaknya bertanya, siapa dulu nih yang harus aku temui? Karena ayah memanggil, ibu memanggil. Ya, nah di situ disebutkan ibumu dulu dipenuhi panggilannya. Karena dalam hadis itu 3 kali, baru ayahmu. Ya, jadi mendahulukan bakti kepada ibu, setelah itu baru bapak. Mendahulukan orang tua untuk berbicara, berjalan dan duduk. Ya, ini adalah bentuk bakti. Memang hal-hal seperti ini tidak diajarkan dalam hadis ya, tidak disebutkan ya. Tapi sebenarnya hal-hal ini bagian dari urf ya, artinya kebiasaan yang setiap negara itu kan berbeda ya, kebiasaan bagaimana bakti kepada orang tua itu berbeda. Maka lakukanlah sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam daerah tersebut. Kita lihat misalnya ya, kan gak ada hadis yang mengharuskan seorang anak ketika orang tuanya duduk, anaknya mau lewat itu jalannya merunduk-runduk. Kan gak ada hadisnya. Merunduk-runduklah kalian ketika kalian berjalan di hadapan orang tua. Gak ada yang begitu. Tapi ini bagian bab dari adab, dari etika. Jadi apapun adab etika dimanapun, ketika itu menunjukkan bakti dan berbuat baik kepada orang tua, lakukan. Ya kan ada yang anak sungkeman, itu kan sebenarnya bukan menyembah orang tua, itu kan hanya untuk menunjukkan bakti ya. Jadi ini tergantung daripada kebiasaan yang berlaku. Ya, nah termasuk juga dalam hal berjalan, duduk, bahkan para ulama ada yang menyebutkan ya, ini kan apa namanya, setiap daerah itu kan berbeda ininya ya kebiasaannya. Itu ketika seorang anak dengan istrinya mengajak orang tua itu di dalam mobil misalnya, itu termasuk perilaku yang tidak bakti kepada orang tua kalau di depan itu didudukin istrinya, orang tuanya di belakang, sampai begitu. Nah kalau kita lihat kan sekarang ini kan biasa ya, anak
pergi ya dengan keluarganya, orang tuanya duduknya di belakang, kadang-kadang penuh di belakang sekali ya. Kecuali kalau orang tuanya mempersilahkan menantunya untuk duduk di depan, itu pengecualian. Tapi pada dasarnya kalau tidak diberikan atau tidak dipersilahkan, mestinya orang tua itu didudukkan di depan ya. Jadi ini bentuk dari bakti kepada orang tua. Tidak menajamkan pandangan kepada mereka, khususnya saat marah. Nah, kita lihat sekarang bagaimana anak-anak sekarang ya, matanya marah, melotot dengan mata marah kepada orang tuanya, mata penuh dengan kebencian, dengan dendam, nauzubillah min dzalik. Itu kasihan mereka tuh nanti ya. Itu nanti mempertaruhkan kehidupan mereka. Tapi kita sebagai orang tua, itu jangan pula menjadi tanda kutip mentang-mentang sehingga pakai ancaman ya. Itu bahaya. Makanya butuh ilmu di sini bagaimana menjadi orang tua, jangan sampai anak kita dijerumuskan dalam api neraka, didorong masuk lubang neraka. Dulu para ulama ada ya ketika dalam suatu pekerjaan itu anaknya nggak disuruh, dibiarkan aja anaknya. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau tidak menyuruh anakmu, kan ada anakmu? Apa kata ulama ini? Saya khawatir menjerumuskan anak saya ke neraka. Ketika saya suruh dia enggan. Itu menjadi dia anak yang durhaka. Aku tidak mau anakku masuk neraka karena durhaka kepada orang. Lebih baik aku tidak membuat dia durhaka. Seperti itu. Itu aja tidak boleh, apalagi sampai ngomong. Jangan sampai kita orang tua itu mencela, memaki atau menyumpahi anak. Kalau kamu begitu berarti kamu durhaka, nggak akan tenang hidupmu, akan susah selamanya. Nauzubillah min dzalik. Ini ucapan ya. Jadi ini memang butuh ilmu. Ya, artinya kita yang menuntut ilmu itu jangan sampai mudah mengucapkan kata-kata sumpah serapah kepada anak kita walaupun mereka memang menunjukkan sikap yang durhaka. Kita kan nggak ingin anak kita itu durhaka selamanya. Karena pada saat kita mengucapkan suatu kalimat, malaikat mencatat. Kita khawatir pada saat waktu yang mustajab di doa, kemudian malaikat mengatakan amin. Nah, saya ingin menyampaikan, mungkin teman-teman sudah tahu ya, bagaimana Syekh imam di Masjidil Haram, siapa namanya itu? Kok jadi siapa? Ah ya, Syekh Sudaisi, saya lupa ya, Sudaisi ya. Ya, beliau itu kan ibunya itu waktu masih kecil-kecil itu kan ibunya ketika menghidangkan makanan untuk tamu itu ya, itu kan orang Arab kan pakai nampan itu ya. Itu kan beliau lagi main pasir, diaurin tuh pasir di atas nampanan itu. Jadi masuklah ya pasir-pasir ya di dalam nampan. Itu tentu marah sebagai orang tua. Ya memang nggak ada orang tua yang nggak marah dengan anak. Yang jadi masalah adalah kalimat apa yang diucapkan orang tua untuk anaknya agar tidak menjadi anaknya seperti apa yang diucapkan orang tuanya. Nah, Syekh Sudais menceritakan ya, dulu waktu marah ibunya itu apa katanya? Idhab ya walad, pergi kau dari sini. Idhab ilal haram, pergi ke haram sana, jadi imam di sana. Jadi dengan marahnya mengusir anaknya, idhab ilal, pergi dari sini, pergi ke haram sana, jadi imam di sana. Tapi tidak menyebabkan murka ibunya itu menyebabkan anaknya terpuruk. Tapi ini adalah doa, makanya Syekh Sudais mengatakan, aku jadi imam ini karena sumpah ibuku. Nah, jadi ini kita sebagai orang tua. Emosi semarah apapun kepada anak tuh jangan sampai anak itu terpuruk ya. Nah, kita sebagai anak pun ya ini ya jangan sampai juga menajamkan pandangan ke orang tua ya. Kalau memang marah pada orang tua istighfar gitu ya. Nah, ini birrul walidain ya. Masya Allah. Kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua kafir atau musyrik. Ya, jadi nggak akan gugur ya. Jadi nggak ada istilah ya, dia kan kafir orang tua kita, nggak ada inilah. Tidak, walaupun surat Luqman ya, wa in jahadaka ala antusyrika bika syai'an, ketika orang tuamu itu menyuruhmu untuk berbuat syirik, jangan ikuti fasohibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah, pergaulilah orang tuamu di dunia ini dengan baik. Ya, jadi nggak bisa ya kita sebagai umat Islam terhadap orang tua kita walaupun kafir itu tetap mesti berbuat baik. Ini ada kisah Mbak ya, seorang non Muslim dia masuk Islam, kemudian diusir oleh orang tuanya. Ya, dia muslimah jadi muslimah, kemudian dia masuk Islam totalitas ya dengan menutup auratnya. Dia diusir dia berusaha untuk mendekati keluarganya selalu diusir bertahun-tahun lamanya. Nah suatu saat ketika ayahnya sakit keras itu ayahnya dirawat di rumah sakit ya. Kemudian anak ini terus mencari info terhadap orang tuanya, mendoakan terus orang tuanya agar diberikan hidayah.
boleh ya mendoakan orang tua yang kafir dengan doa hidayah, minta mendapatkan hidayah. Nah, ketika setelah bertahun-tahun ya anaknya sudah yang diusir ini, yang dicoret dari kartu keluarga, itu sudah menikah, sudah punya anak keturunan. Nah, ayahnya sakit keras ya, sakit tua. Dia datangi orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya, tidak ada yang menunggui karena anak-anaknya yang lain sibuk dengan usaha bisnis. Dia tungguin dengan izin suaminya ya, orang tuanya tersebut itu, kotorannya dibersihkan, betul-betul menunjukkan sikap seorang anak yang tidak merasa dendam karena dia telah diusir. Nah, orang tuanya kan jadi tersentuh ketika ditanya, "Kenapa kamu lakukan ini? Kan papi udah mengusir kamu." Apa dia bilang? "Pi, ini adalah ajaran Islam yang menyuruh anak berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya tidak seagama dengannya. Ini ajaran Islam yang aku terapkan, Pi." Terus kata kata orang tuanya, "Kalau gitu agama kamu bagus. Justru karena bagus lah Pi aku masuk Islam dan aku rela walaupun aku diusir." Terus ayahnya sadar ya, "Papi ingin masuk Islam gimana caranya?" Itu dalam kondisi sakit. Ya mudah Pi cuman mengucapkan kalimat syahadat. Diajarkanlah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, masuk Islam kan papinya itu ya. Ya qadarullah sore hari meninggal. Nah, artinya kita tahu ya, ini hidayah. Ini betapa anak ini berbakti kepada orang tuanya, walaupun diusir, dia tetap mendoakan hidayah untuk orang tuanya dan berhasil mengislamkan dan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Nah, itu buah ya dari bakti kepada orang tua. Nah, ini baik. Albir tidak berakhir dengan wafatnya orang tua. Ya, jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua ini terus sepanjang masa selama hayat masih di kandung badan. Bagaimana caranya? Doakan kedua orang tua agar mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Ya, ada dalam sebuah riwayat ketika itu Rasulullah bersabda, "Innar rojula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna lihadza." Jadi ketika ada seseorang kedudukannya itu diangkat ya di surga, diangkat ya atau di alam barzah ya, itu kan sudah ini ya di apa di kedudukannya tinggi. Terus ditanya, "Anna lihadza, ini dari mana? Saya tidak banyak beramal tapi ini saya dapat kiriman terus." Fayuqol, maka dikatakan bi istighfar walidik. Bi istighfar walidik ya. Ini adalah ampunan anakmu untukmu. Jadi anakmu mengirimkan istighfar untukmu. Nah, jadi orang tua kita yang saat ini telah tiada, sudah meninggal, kirimi terus permohonan ampun untuk mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirimkan terus, mereka butuh ampunan. Kita kirimkan karena kebutuhan mereka di dalam alam barzah. Ya, kita ini kan hidup ini kan ada beberapa fase ya. Alam ruh kita udah lewat, alam janin ya kita sudah lewat, sudah lewat tidak di alam rahim lagi ya. Kemudian alam dunia sekarang ini kita tinggal. Nanti ketika kita meninggal kita di alam barzah. Nah, setelah itu baru dunia dikiamatkan. Setelah itu terjadilah penghisapan ya yaumul padang mahsyar. Proses perjalanan hidup kita itu masih panjang. Nah, orang tua kita yang telah tiada, yang telah dulu dipanggil Allah, yang kalau kita lihat dari kacamata alam dunia itu hanya kuburan, itu kan kuburan itu hanya lubang-lubang sempit ya. Itu di kacamata di alam dunia kita lihat. Beda alamnya, alam barzah itu bisa yang kuburan kita lihat kecil, sempit, itu bisa jadi sejauh mata memandang. Apakah taman surga atau lubang neraka? Karena itu sudah di alam barzah. Mereka masih mendapatkan kiriman. Mereka masih membutuhkan kiriman. Kebutuhan mereka terhadap doa, permohonan ampunan dari anak untuk orang tuanya, itu melebihi kebutuhan kita dalam hidup dunia ini terhadap makan dan minum. Maka jangan lupakan orang tua kita. Butuh kiriman, suplai ampunan untuk mereka. Kita tidak tahu seperti apa dulu mereka hidup di dunia. Mungkin zolimun li nafsih, banyak berbuat zolim. Mungkin banyak kewajiban yang tidak diikuti. Mungkin banyak dosa-dosa yang mereka perbuat yang kita tidak tahu. Maka kirimkanlah ampunan dan rahmat kepada Allah untuk mereka. Itu yang mereka butuhkan. Ya. Jadi jangan lupa, apalagi kalau kita beramal, kita berbuat ya, misalnya bahkan baca Quran pun ya, sebagian besar ulama membolehkan. Allahumma ausil thawaba ma qara'tu ila ummi wa abi. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini untuk orang tuaku. Boleh.
Ya, ya, jadi makanya innamal a'malu binniyat, semua kan tergantung niat. Kita juga baca Quran, kita juga beramal soleh, tapi ketika tidak kita niatkan, kasihannya artinya sayang aja, kirimkanlah. Walaupun ada ulama yang menyebutkan ya bahwa amal soleh anak itu otomatis dapat pahala orang tuanya. Yaitu kan kalau orang tuanya yang mendidiknya, kalau orang tuanya yang tidak mendidiknya, anaknya mencari sendiri hidayah, ya orang tuanya tidak pernah mengajarkan kebaikan, ya kan butuh diniatkan. Ya, maka kirimlah doa untuk orang tua kita ya. Kemudian eh, membayarkan hutang dan kewajiban yang belum dilunasi ya selama orang tua hidup ya, karena kita tahu bahwa hutang ketika orang meninggal dan memiliki hutang itu pahala kebaikannya belum diberikan, akan terkatung-katung, bahkan yang ada adalah eh, ketidakbaikan ya. Rasulullah tuh tidak mau menyolatkan sahabatnya yang masih memiliki hutang ya. Jadi pernah ada suatu jenazah dibawa ke Masjid Nabawi, ya Rasulullah tolong solatkan dia. Rasulullah selalu bertanya, apakah dia punya hutang? Ya, kalau dia masih punya hutang, terus dia tanya lagi, iya masih ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan peninggalan untuk membayar hutangnya? Nah, ketika dijawab ada, Rasulullah mau menyolatkan. Tapi ketika dijawab tidak ada ya, karena beberapa jenazah kan disolatkan oleh Nabi. Ketika dia memiliki hutang dan tidak punya warisan, Rasulullah, kalian solatkan sahabat kalian ini. Ya, tapi ada seorang sahabat ya yang membayarkan lunas ya. Jadi intinya adalah jangan sampai orang tua kita itu masih memiliki hutang yang belum terlunasi ketika dia masih hidup. Maka bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua adalah lunasi hutangnya. Makanya harta warisan itu ya, sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris, itu bayar dulu hutang-hutangnya. Tunaikan dulu zakat yang belum dibayarkan. Keluarkan dulu wasiat yang pernah diwasiatkan. Baru dibagi kepada ahli waris. Ini bagian dari bir ya, albir, bakti anak kepada orang tua. Kemudian melaksanakan wasiatnya yang sesuai dengan syariat dan menyampaikan niat orang tua yang belum tersampaikan selama hidupnya. Ya, jadi kalau kita ingin bakti pada orang tua kita, mungkin pada saat hidup suka ngomong-ngomong ya, pengen haji atau pengen yang sesuai dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kita tunaikan itu dan kita niatkan ini adalah janji orang tua yang diinginkan tapi sudah keburu meninggal. Kita tunaikan. Itu bagian dari albir, bagian dari bakti kepada orang tua ya. Atau misalnya termasuk juga albir itu adalah melanjutkan kebiasaan baik dari orang tua semasa hidupnya ya. Mungkin semasa hidupnya orang tua suka sodakoh ya, kita lanjutkan. Suka sholat di masjid, kita lanjutkan. Atau suka ziarah ke rumah sahabatnya, teman-temannya, kita lanjutkan dengan niat untuk berbakti kepada orang tua kita ya. Lanjutkan. Menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat-sahabat orang tua. Ini bagian dari albir, bakti kita ke orang tua. Makanya kalau ada acara keluarga ya, atau misalnya kita pertemuan apalah ya, orang keluarga besar orang tua kita yang padahal orang tua kita sudah tiada, niatkan kita hadir itu dalam rangka tentu saja untuk menyambung silaturahim orang tua kita dengan kerabatnya. Tentu karena Allah ya. Jadi itu berpahala di situ. Jadi jangan lupa setiap aktivitas apapun hadirkan niat. Karena niat itu menentukan amal itu diterima atau tidaknya. Amal itu kebiasaan atau ibadah itu penentunya adalah niat. Sama kayak kita nih, hadir dalam majelis Zoom. Kalau hanya sekedar, oh ya ada kajian, terus kita masuk Zoom udah dengerin. Ya dapatnya cuma dengerin aja. Tapi ketika kita niatkan karena Allah, kita menggali ilmu, kita bersilaturahim, kita ingin semua aktivitas kita itu berkah waktunya, dapat kita dengan niat itu. Ya, makanya niat ini penting ya dalam segala hal. Berbuat baik apapun yang diniatkan pahalanya untuk orang tua itu sampai, itu bagian dari bakti kita. Apapun insya Allah sampai kepada orang tua kita ya, termasuk berziarah ke kuburnya ya. Jadi kalau berziarah ke kuburnya itu memang sangat dianjurkan ya para ulama. Kalau kita baca dalam kitabnya Imam Qurtubi ya tentang hari kiamat itu ya, bagaimana beriman kepada hari kiamat itu ya, diantaranya ya ziarah kubur itu kan dibahas semua, ada 2 jilid itu ya. Itu penghuni kubur orang tua kita yang sudah meninggal itu sangat menanti ya
kedatangan anak-anaknya. Makanya kan Rasulullah ketika melewati kuburan kan kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Ya, ya artinya orang yang ada di alam barzah, di alam kubur itu dia bisa bisa menjawab salamnya dari orang yang menziarahinya. Bahkan teman-temannya yang ada di alam barzah itu, di dalam kubur itu memberi itu anakmu datang ya. Jadi mereka juga senang. Kenapa? Karena kebagian doa ya. Jadi kita memang dari kacamata alam dunia itu jangan tidak sama dengan alam barzah ya, alam kubur ya. Jadi mereka tuh senang diziarahi. Bahkan kalau para ulama mengatakan sangat dianjurkan di hari Jumat ya, di hari Jumat. Ziarah kubur kita doakan. Jadi kalau saya bisa bikin analogi itu seperti ini nih. Kita yang sudah tua, anak-anak sudah nikah. Ya, kalau saya sih udah jidah ya, udah punya cucu. Cucu saya sekarang udah 5, bukan 4 itu mungkin yang kemarin ya. Nah, mana senang kita? Anak tuh hanya nelpon atau anak tuh hadir fisiknya. Tentu kita senang kalau hadir fisik ya. Kalau telepon kan ya itu telepon maksudnya doa. Ya doa tuh bagus lah. Kita doa kirim doa bagus. Tapi kan sungguh sangat senang kalau hadir juga fisiknya. Kita hadir, kita doakan ya orang tua kita. Bahkan kita mengucapkan salam kan pakai kalimat salamnya assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin, kan salam kepada penghuni kubur. Ya salam itu kan ada 3. Salam yang wajib dijawab, itu kalau saya mengucapkan salam wajib dijawab. Salam yang tidak perlu dijawab dan salam yang tidak perlu didengar jawabannya. Ya, salam yang tidak perlu dijawab itu salam lagi sholat ya. Orang sholat kita nggak usah jawab lah, imam kita nggak usah dijawab lah salamnya. Dan salam yang tidak perlu dengar jawabannya karena mereka menjawab salamnya itu di alam barzah. Ya kita nggak dengar, nggak perlu dengar lah ya. Nah jadi ziarah kubur itu sangat dianjurkan ya. Kan ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian itu ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur itu. Di samping juga kita mendoakan orang tua, juga kita untuk menghaluskan hati dan perasaan kita agar kita tidak hubur dunia. Ada saatnya kita akan kembali seperti jadi mengingatkan kita lagi akan hakikat kehidupan. Ya, itu berziarah kubur. Apa keutamaan birrul walidain? Ya, keutamaannya yang pertama itu perintah berbakti kepada orang tua itu datang setelah perintah berbakti kepada Allah ya. Tadi dalam Al-Qur'an itu kan ada sejumlah kalimat majemuk ya yang menggandeng 2 hal itu dalam Al-Qur'an ya. Tidak dipisahkan satu yang lain. Misalnya kewajiban untuk mentaati Allah, mentaati Rasul ya. Ati Allah wa ati Rasul itu kan kalimat majemuk yang menggandeng 2 hal. Atau misalnya wala tusyrik billah wabil walidaini ihsana itu ya, atau aqimus shalah wa atu zakah itu kan digandeng, kerjakan dirikan sholat, tunaikan zakat itu digandeng 2 ya. Atau misalnya amanu billahi amanu wa amilus solihat ya, amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh itu kan semua digandeng. Begitu juga dengan perintah wala tusyrik billahi wabil walidaini ihsana wabil walid itu kan digandeng 2 hal yang tidak bisa diputuskan. Jadi perintah berbakti kepada orang tua itu bergandengan dengan perintah berbakti kepada Allah. Nggak bisa dipisahkan. Ya, itu yang pertama. Jadi utama banget tuh, penting banget. Ya. Kemudian amalan paling dicintai Allah. Ya. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah ya dengan pertanyaan, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah jawab, as-sholah ala awqatiha ya, ala waktiha. Salat di awal waktu. Kemudian yang kedua, suma'ai ya Rasul, apalagi setelah itu? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga, itu apa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Jihad itu yang ketiga. Jadi yang kedua itu setelah sholat di awal waktu itu adalah berbakti kepada orang tua. Jadi amal yang ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai Allah. Jadi berbakti kepada orang tua. Kemudian amalan paling utama. Jadi ada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdol. Kalau yang di atas ahabu ya, ahabul amal. Amal apa yang dicintai Allah yang di nomor 3, ahabul amal afdol, yang utama. Nah, dijawablah as-sholah Al-Qotihah sama ya, sholatlah di awal waktu. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga jihad. Jadi sama jawabannya, tapi pertanyaannya yang satu ahabu, yang satu afdol. Jadi amalan yang
paling dicintai dan amalan paling utama. Kemudian juga keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua ini adalah umur panjang, mudah rezeki. Ini Anas bin Malik nih. Bersabda ya, mendengarkan Rasul bersabda, beliau mengatakan ya, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizkihi. Jadi dari Anas, Rasul bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, jadi rezekinya itu ziyadah, terus berkah ya, berkembang, bertambah, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Ya, jadi kalau menyambung silaturahim ini kan dipanjangkan umur ya, kalau dalam hadis lain ya. Kalau berbakti kepada orang tua ini rezekinya itu ditambahkan. Jadi perlu evaluasi kita ya, kenapa sulit hidup selama ini. Coba deh cek hubungan kita dengan orang tua kita udah sejauh mana. Atau mungkin ada orang tua kita nggak ganjal di hatinya ya terhadap kita. Coba dicek ya. Maka mintalah ridhonya orang tua kita kalau masih hidup. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua ini sebanding dengan jihad fisabilillah. Tadi kan yang 3 disebutkan ya, amalan apa yang dicintai Allah, amalan apa, itu ternyata bisa jadi tidak hanya sebanding, bisa jadi melebihi karena jihad itu yang ketiga. Nah, pernah ada ya, Abdullah bin Amr bercerita, ada seorang laki-laki, dia minta izin kepada Rasul untuk jihad. Nah, Rasul berkata kepadanya, ahayu waliduk, ibu orang tuamu masih hidup nggak? Seorang orang itu menjawab, masih ya Rasulullah. Fafihima fajahid, fafihima fajahid. Udahlah, kamu ke orang tuamu saja, hendaklah kamu berbakti, jihad dengannya. Jadi di sini disebutkan ke orang tua untuk berjihad atau berbakti. Ternyata ketika kita bersama orang tua kita untuk berbakti itu seperti pahala jihad. Maksudnya apa sih? Begini, teman-teman, orang tua kalau sudah tua, ya begitu deh ya, perilakunya, sikapnya, kadang-kadang jengkelin ya, yang sok taunya, yang cerewetnya, yang banyak deh makan hati ya, itu orang tua. Ya kan kadang-kadang ya Allah jengkelin gitu ya, apa namanya, ya banyak kan orang tua yang kalau ngomel itu panjang, nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang nyakitin, pengen ikut campur, pengen pokoknya tuh anak tuh sampai ya Allah. Nah, udah tahan. Itu jihad. Ya jangan diladeni, jangan samaan. Diam aja. Kalau orang tua lagi ngomel-ngomel marah udah diem. Ya Allah ini jihad, ya Allah ini jihad. Ya, kan jangan sampai kan orang tua lagi marah-marah ngomel kita juga membalas dengan satu kata orang tua murka kan kemudian ya itu nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini juga pernah ya ada seorang sahabat ya, dia berbaiat kepada Rasul untuk hijrah ya. Kemudian dia biarkan orang tuanya. Kata Nabi, irja ilahi alaihima, kamu ke sana bakti sama orang tua. Jadi sekali lagi saya katakan menghadapi orang tua. Ya orang tua itu kan nggak sama ya. Ada yang baik, ada yang banyak. Tapi yang ketika menghadapi orang tua yang luar biasa, yang perilakunya yang pokoknya tuh beda gitu ya. Udah diem. Jangan menyakiti hatinya. Sabar. Itu sama dengan jihad. Jihad itu kan butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, jiwa, pengorbanan. Pokoknya luar biasa deh yang namanya jihad. Sama. Ya, jadi kalau teman-teman punya orang tua yang seperti itu, yang ya Allah gimana, dah sabar, ya itu jihad, ya karena sebanding dengan jihad pahalanya, ya jangan sia-siakan kunci surga, ini kunci surga loh ya, dan ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, ya jadi bakti seorang anak kepada orang tuanya itu tentu akan mengundang ridho orang tuanya. Nah ketika orang tuanya sudah ridho, ya udah ridho Rob fi ridho walidain, ya ridho Allah fi ridho walidain. Jadi jangan sampai anak kita ini tidak diridhoi orang tua kita ya. Jadi ini penting sekali untuk mencari ridho orang tua. Jadi kalau bisa minta terus ya kalau masih ada ya orang tuanya. Ridhoin saya ya Bu, ridhoin saya Pak. Ya, jadi ini akan membuat orang tua itu mendoakan kita ya. Jangan sampai musuhan, apalagi nggak tegur sapa, apalagi nauzubillah min dzalik ya. Hidup kita nggak berkah nantinya. Nah, anak yang berbakti kepada orang tuanya itu doanya mustajab. Makbul, benar, sudah dibuktikan, sudah dibuktikan, ya. Ada kisah
3 orang yang terkurung dalam gua. Ya ini contoh ya yang diabadikan dalam, apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi kita berdoa Allah kabulkan, bisa jadi karena memang kita berbakti kepada orang tua kita, dengan berkah doa kita selalu dikabulkan Allah. Kita aja mungkin nggak merasa ya. Nah, ada 3 orang yang terkurung dalam gua ya. Nah, salah satu di antaranya itu adalah ya eh, apa namanya, doanya kan 3 orang kan banyak ya, di antaranya itu adalah ya Allah, aku punya orang tua yang sudah tua ya, yang kemudian memberikan susu untuk orang, jadi bakti banget dia kepada orang tuanya. Ya, maka doanya ya Allah, kalau memang itu bagian dari baktiku yang kau terima, maka bukalah pintu gua ini. Kan doanya kan makbul, dibukakan. Ya, terkabul doa. Jadi doa mustajab itu bagi anak yang berbakti ya. Itu jadi jangan remehkan bakti kita ya. Jadi bisa jadi Allah selama ini mengabulkan doa kita karena mungkin buah dari bakti kita kepada orang tua. Orang tua ini merupakan pintu surga ya. Al-walid ausat abwabul jannah, kata Nabi ya. Orang tua itu merupakan pintu surga paling pertengahan ya. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, tetapilah jagalah pintu itu. Jadi orang tua itu adalah kunci surga yang paling tengah. Jadi kalau kalau ada orang yang tidak menjaga kunci pintu surga, itu luar biasa tuh ya, menyia-nyiakan pintu surganya. Maka jaga itu. Ya, nggak pakai tapi. Ya, tapi kan orang tuaku, tapi kan aku, nggak pakai tapi. Ya, kita sebagai anak nanti akan dihisap oleh Allah apa yang kita lakukan terhadap orang tua. Nah, kalau orang tua selama ini menzolimi anaknya, menyia-nyiakan anaknya, mengabaikan tanggung jawab, itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita kan apa yang kita lakukan, gitu ya. Sebab diterimanya taubat berbakti kepada orang tua itu, sebab diterimanya taubat. Ini ada cerita nih. Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini atnabtu zanban kabiron, kata dia ya. Ya Rasulullah, aku tuh telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku? Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, eh, kata Nabi, alaka walidak, alaka walidan, kamu masih punya orang tua? Ya kan dia nggak menyebutkan dosa besar, kan kita tahu dosa besar itu bisa berzina, bisa mencuri atau apalah ya. Nah, Nabi hanya bertanya, alaka walidan, kamu punya orang tua nggak? Lah, saya nggak punya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, falaka kholah, kamu masih punya kholah. Kholah itu artinya bibi dari saudara ibu ya, kakaknya atau adiknya ya, itu saudara ibu. Punya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fabir roha. Kalau gitu kamu berbaktilah kepadanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk taubat kita agar diterima oleh Allah berbakti kepada orang tua. Nah, ini ada lagi cerita dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini bercerita ya. Ada dia didatangi seorang laki-laki ya. Jadi Ibnu Abbas ini didatangi oleh seorang laki-laki dan bertanya, sebelum aku dia cerita ya, sebelum aku melamar seorang perempuan ya. Terus dia nolak lamaranku. Ternyata dia menerima lamaran laki-laki lain. Jadi nih orang ini mencintai seorang perempuan ya, senang dengan seorang perempuan, tapi dia nggak mau menikah dengannya karena perempuan tuh nggak suka sama dia ya. Ternyata dia menikah dengan laki-laki lain. Timbullah rasa cemburuku gitu ya. Saking aku cemburu katanya ya, aku bunuh perempuan itu. Jadi saking dia cinta banget, cemburu ya, dia bunuh. Dia sadar itu ya. Kemudian dia katakan, aku bunuh dia. Terus kemudian halimin taubah, apakah ada pintu taubat dibukakan untukku? Ya karena aku udah emosi ya, setan menggoda akhirnya dibunuh. Ini pembahasan hadis ini ya bisa jadi ya sebelum adanya hukum kisos ya, ada. Jadi ini sebelum diturunkan ya. Nah, kemudian fahli minat taubah, apakah ada pintu taubat untukku? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ya, Ummu Kahayah, kamu punya ibu masih hidup nggak? Ya, apakah ibumu masih hidup? Terus orang itu menjawab, tidak, sudah wafat. Ya, kemudian Ibu Abbas mengatakan, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah ya. Kemudian bertobatlah kamu kepada Allah ya. Fataqarrab ilahi masata'ta.
bertobat nasuha, bertobatlah kepada Allah ya. Sesungguhnya saya tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih dicintainya dibandingkan berbakti daripada berbakti pada orang tua. Nah, jadi artinya di sini seseorang tobatnya akan diterima oleh Allah ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Ya, karena orang tuanya udah nggak ada siapa-apa lagi, maka tobat kamu berdekatkan dirimu kepada Allah dengan apapun yang bisa kamu lakukan. Karena kita tahu tobat itu ya, menyesali diri, tidak berjanji tidak akan melakukannya lagi, mengganti dengan amalan yang baik. Nah, di antara bentuk diterima tobat itu adalah bakti kepada orang tua ya. Jadi ini apa namanya bentuk diterimanya tobat. Kemudian keutamaan birrul walidain ini adalah anak dari orang yang berbakti kepada orang tuanya juga akan berbakti pula kepadanya. Tadi saya sudah sampaikan ya, birru abaakum tabarrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anakmu juga akan berbakti kepadamu. Ya, dalam hadis kan pernah ada ya, rogima anfuhu, summa rogima anfuhu, summa rogima anfukila. Man ya Rasulullah? Qala man adroka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilaihima summa lam yadkhulil jannah. Nah, jadi dalam sebuah hadis dikatakan ya, terhinalah. Jadi rogima anfu, terhinalah sampai 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang terhina itu? Rasulullah menjawab, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satu di antaranya, tapi tidak bisa memasukkannya ke surga. Kenapa? Karena mungkin dia tidak berbakti kepada orang tuanya, menyanyiakannya, menyakitinya. Ini rugi, terhina, celakalah dia. Ada kunci surga nih yang bisa dengan dia berbakti itu mestinya masuk surga. Tapi adanya orang tua atau salah satunya nggak menyebabkan dia masuk surga. Maka rugilah dia. Ya. Jadi anak yang berbakti itu ya insya Allah anaknya juga akan berbakti ya. Dan rugilah kalau dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Apa akibat dari uququl walidain? Tentu dosa besar. Dosa besar itu termasuk durhaka kepada orang tua ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salasa ya. Maukah aku kabarkan kepadamu dosa-dosa besar? Ya, beliau bertanya itu sampai 3 kali. Nah, apa dosa besar itu? Syirkul billah ya, al isyrok billah ya, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Jadi termasuk dosa besar itu. Enggak masuk surga. La yadkhulul jannata aqun wala mudminun khamrin wala mukadzabun bil qadar. Ada 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama itu akun, ya, orang yang durhaka kepada orang tua. Disebut pertama tuh. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga. Yang kedua mudmin khamr ya, yang minum khamr. Yang ketiga mukadzibul bil qadar, yang mendustakan qadar ya, atau tidak menerima takdir. Itu juga tidak masuk surga. Enggak menerima takdir. Maksudnya nggak menerima takdir itu ketika Allah mentakdirkan sesuatu dia nggak terima, dia menghujat takdir, dia menyesali takdir, itu nggak boleh ya. Nah, ini salah satunya adalah yang paling pertama itu adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian azabnya dipercepat di dunia. Nauzubillah min dzalik. Babani muajjilani uquq, ada 2 perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia. Ya, fid dunia yaitu apa? Zolim, yaitu al-baghyu, orang yang berbuat zolim, dia juga akan mendapatkan balasannya di dunia. Yang kedua, wal uquq, durhaka kepada orang tua. Jadi DP-nya di dunia sudah diberikan. Orang yang zolim itu juga akan mendapatkan balasannya di dunia. Orang yang durhaka kepada orang tua juga akan mendapatkan balasannya. Jadi dipercepat azabnya di dunia. Ya bisa dengan hidupnya susah, anaknya tidak berbakti. Pokoknya banyak lah ya azab yang di DP, yang dipercepat di dunia. Ini akibat dari uququl walidain. Ya, saya ingin membahas sedikit ya kisah. Ya, masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu? Masih ada Ustazah, silakan Ustazah. Baik. Ini kisah anak berbakti ya. Kalau kita lihat ini untuk memotivasi kita ya, misalnya Abu Hurairah. Siapa yang nggak kenal beliau? Abu Hurairah ini sangat bakti kepada ibunya ya. Itu ibunya itu rumahnya kan nggak
tinggal deketan ya, mungkin satu rumah lah. Nah, dia ini Abu Hurairah itu selalu menggendong ibunya kalau dia buang air. Bahkan terlambat menikahnya Abu Hurairah ini. Kenapa? Pertama ya karena dia masih ada ibu yang masih dirawat dan dia memanfaatkan waktunya untuk bersama Rasul untuk menghafal, mencatat dan menyimpan semua hadis-hadis Nabi ya. Tapi dia baktinya kepada ibunya luar biasa. Dia selalu digendong ibunya kalau mau buang air karena ibunya buta. Ya, itu Abu Hurairah. Kemudian ada lagi Harithah bin Nu'man ya. Harithah bin Nu'man ini beliau syahid dalam perang Badar ya, dalam perang Badar. Itu sangat bakti kepada ibunya itu ya. Baktinya itu sampai merawat ibunya ya, motongin kuku ibunya, menyuapi ibunya dengan tangannya, nggak berani bertanya. Jadi nggak menjaga ya ucapannya, nggak berani bertanya kepada ibunya ketika ibunya itu memintanya ya, minta tolong atau apa, takut menyinggung perasaannya. Kalau ada yang kurang jelas dari perkataan ibunya, kalau dia tanya ke orang lain, tadi ibu ngomong apa ya? Dia khawatir nanti ibunya merasa ditolak gitu ya. Itu Harithah. Nah, bahkan Ibunda Aisyah pernah menceritakan juga ya, ada seorang sahabat ya, Harithah ini diceritakan tentang Harithah Nu'man ini. Harithah ini yang suka nyuapin ibunya. Kalau dia minta penjelasan kepada ibunya tentang apa yang diperintahkannya itu, kalau yang dia kurang jelas dia tanya temennya, takut ibunya merasa jadi nolak ya anaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Harithah. Jadi sejak dia masuk Islam tidak pernah dia durhaka. Atau misalnya cerita tentang Abdullah bin Umar ya, yang Abdullah bin Umar itu kan anaknya Umar bin Khattab ya. Jadi dia ketika ketemu dengan teman bapaknya, ketika bapaknya udah meninggal, dia hormati sebagaimana dia menghormati bapaknya. Jadi apalagi yang kisah tentang sangat terkenal Uwais Al-Qarni, ya, kita udah paham ya cerita tentang Uwais Al-Qarni, udah jelas ya, itu nggak perlu diulang lagi, udah masyhur ceritanya. Yang saya ceritakan ini yang tidak begitu masyhur ya, yang mungkin jarang kita dengar ceritanya. Atau misalnya Muhammad bin Sirin. Siapa Muhammad bin Sirin? Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam mentakwil mimpi ya. Tafsirul Ahlam, beliau punya buku tentang tafsir mimpi ya. Nah, Muhammad bin Sirin ini itu memberikan ibunya tuh selalu yang terbaik ya. Bahkan beliau itu pernah melubangi sebatang pohon kurma. Pohon kurma itu sebatang itu harganya 1.000 dirham, sangat mahal ya. 1 dirham aja tuh berapa tuh, mahal banget itu ya. Itu harganya 1.000 dirham. Itu hanya untuk mengambil dagingnya itu sendiri harganya cuma 3 dirham. Karena apa? Karena ibunya suka. Jadi dia walaupun harganya mahal dia rela berkorban itu ya, berkorban untuk ibunya. Itu Muhammad bin Sirin. Atau misalnya Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ini juga banyak terkenal kalau kita baca kisah-kisah lalu ya. Itu selalu tiap malam itu beliau memijiti kaki ibunya. Nah, jadi ibunya itu kan ya nama udah tua kan ya, suka pegel-pegel gitu ya. Itu dia pijitin sampai ibunya tertidur gitu ya. Atau Kahmas bin Hasan ya. Kahmas bin Hasan ini itu selalu menjaga ibunya. Kalau dulu itu kan zaman-zaman nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan kita udah ada keramik, udah rumah. Dulu kayak masih ada ya, banyak itu ya, tanah pasir, rumah juga belum ini. Yang dulu tuh kalajengking tuh udah sangat banyak ya di rumah-rumah. Nah, itu ketika dia melihat kalajengking masuk ke lubang ya, itu dia khawatir kalajengking itu menggigit ibunya. Itu dia tutup dengan tangannya itu sampai tangannya itu digigit kalajengking. Dia khawatir kena ibunya, sampai begitunya dia ya rela berkorban untuk keselamatan ibunya. Atau misalnya Ali bin Hasan Zainal Abidin ya, itu tabiin ya, sangat berbakti kepada ibu. Jadi kalau dia makan itu dia biarkan ibunya lebih dulu makan, dia nggak ingin mengambil makanan yang khawatir ibunya suka gitu ya. Jadi dia nggak mau berbarengan sama ibunya makan. Sampai begitunya, sampai masalah kecil-kecil gitu ya. Atau misalnya Ibnu Aun Al-Muzani, itu ulama dulu. Itu ketika ibunya manggil, terus dia suaranya keras kan, biasa ya kan, khawatir kan, kita bukan maksud menghardik ibu ya, orang tua ya. Ketika orang tua manggil kan kita jawabnya kenceng suaranya kan. Mungkin tepatnya agak jauh ya gitu kan. Nah, ini Ali bin Ibnu Aun Al-Muzani ini, beliau itu ketika menjawab, "Iya, Bu, na'am ya Umi," gitu ya. Suaranya kan keras.
langsung menyesal diri, ya Allah kok saya kayak suaranya menghardik ibu ya. Beliau merdekakan 2 orang budak. Budak tuh mahal loh harganya. Itu karena sebagai kafaroh ya, sebagai sanksi dari jawaban memenuhi panggilan ibunya keras. Padahal nggak niat loh, nggak maksud ya. Nah begitu juga Tolak bin Habib. Ya, ini juga seorang ulama yang sangat gemar ibadah ya. Itu selalu beliau mencium kening ibunya dan beliau menghormatinya. Bahkan kalau beliau beliau kan punya rumah bertingkat ya. Itu beliau ketika ada ibunya di bawah, itu beliau tidak mau berjalan di atas atap. Ya, ketika ibunya ada di bawah kayak begitu amat ya. Ya ini kan kita nggak usah bayangin rumah bertingkat ya ibu di bawah nggak begitu ya. Ini menunjukkan bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Atau misalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini suatu malam ibunya minta minum kepada Ibnu Mas'ud. Kan dulu mungkin nggak kayak kita sekarang yang gampang ngambil di dispenser apa di mana. Dulu kan keluar dulu nyari gitu ya. Nah ketika dia kembali mau ngasih ibunya minum, ibunya tertidur. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Dia duduk ya di dekat kepala ibunya, megangi air minum itu sampai ibunya terbangun, bangunnya pagi menjelang subuh. Dipegangin aja. Ya Allah, itu Ibnu Mas'ud ya. Apalagi kisah Juraih ya, banyak sekali hal-hal yang omongan ibu itu atau orang tua itu akan makbul, maka hati-hati, jaga omongan. Jangan sampai terucap kata-kata yang akan menyusahkan anak kita, yang akan kita harapkan baktinya malah yang membuat mereka terpuruk. Ya, ya cukuplah kisah tentang Juraih. Juraih ya, mungkin pernah dengar ya, ahli ibadah. Juraih itu ahli ibadah. Dia punya rumah yang khusus untuk beribadah. Ya, dan kita tahu dia punya ibu ya. Nah, pada waktu sholat sunnah, ibunya kan manggil. Juraih ini mikir-mikir mau memenuhi panggilan ibu atau tidak ya? Karena kalau dalam Islam, seorang anak sholat sunnah, ibunya manggil itu boleh dibatalkan sholat sunnah. Ya, padahal kalau kita tahu ya, kalau sholat itu mestinya nggak boleh dibatalkan. Kalau sholat wajib, terutama wajib itu nggak boleh dibatalkan ya. Kalau sholat wajib fardu itu kewajiban, nggak boleh dibatalkan apapun alasannya kecuali darurat ya, kecuali untuk menyelamatkan nyawa. Ya, jadi jangan pernah batalkan sholat wajib kita. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah dibatalkan karena orang tua memanggil. Nah si Jureh ini lagi sholat ya, datang ibunya manggil, enggak, dia mikir-mikir penuhi enggak ya atau selesaikan dulu ya, mikir-mikir dia. Akhirnya dia selesaikan dulu lah sedikit lagi. Ternyata ibunya ini setelah dipanggil 3 kali nggak menyahut, iya namanya orang tua ya, marah. Nah ucapannya apa? Iya Jureh, semoga Allah tidak mencabut nyawamu sebelum engkau melihat tampang seorang pelacur. Jadi saking marahnya gitu. Semoga Allah tidak mencabut nyawamu sampai kamu melihat tampang seorang pelacur. Kenapa? Tampang seorang pelacur jadi sumpahnya ibu. Karena di masa dulu melihat wajah pelacur aja itu udah hina, apalagi melacur. Wah, itu lebih parah. Melihat wajah pelacur saja itu sudah merupakan keburukan. Maka ibunya Jureh ini berdoa saking marahnya, emosinya, semoga Allah tidak mencabut nyawamu sampai kamu melihat wajah seorang pelacur. Benar kan diberikan ujian. Ternyata ada pelacur itu ketika dia kan dulu kan hukum itu kan berlaku ya, ketika disidangkan ditanya seorang wanita itu ini bapaknya siapa nih lah, hamil kan dia sembarang aja ngomong itu tuh si Jureh gitu ya, itu kan fitnah. Padahal dia hamil itu karena pengembala sapi ya kan, di sekitar tempat rumah ibadahnya Jura itu banyak pengembala sapi yang suka berteduh di situ ya, di tempat itu. Jadi dia sembarang aja ngomong Jure. Mendengar itu kan terprovokasi ya, itu kan fitnah. Itu sampai rumah ibadah itu dihancurin oleh masyarakat. Oh ternyata ya soleh-soleh tapi ternyata bejat gitu ya. Padahal kan belum diklarifikasi. Ya kan karena itu kan pengakuan aja ya, pengakuan dari perempuan itu. Kan terfitnah lah Jureh ini. Dia akhirnya melihat perempuan itu kan ya, dia nggak kenal, dibawa ke pengadilan, oh ternyata doanya ibunya itu tersampaikan, terkabulkan, dia melihat tampangnya tapi difitnah. Akhirnya setelah wanita itu lahir ditanya siapa bapakmu gitu ya, itulah orang soleh ya, dikabulkan doanya ya. Kemudian disebut bapakku adalah pengembala sapi. Nah, akhirnya rumahnya diperbaiki lagi. Nah, maksudnya saya ingin menceritakan tentang kisah Jureh ini adalah pertama, sebagai seorang tua, jangan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian yang kedua, agar kita diberkahi oleh Allah, selamat hidup kita,
Jangan pernah durhaka atau jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Bahkan untuk sholat sunnah pun bisa dibatalkan ketika orang tua kita memanggil kita. Yaitu ya. Jadi ini kisah-kisah seperti ini sangat banyak kita temukan ya dalam kisah-kisah masa lalu ya, bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tuanya ya. Banyak sekali kisah-kisahnya. Nah, terakhir ini ada doa ya untuk orang tua kita. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum wardo anhum ridon tahullu bihi alaihim jawami aridwanik wa tahilluhum bihi daro karomatik wa amanik wa mawatina afwik wa ghufranik wa adir bihi alaihim lato ifa birrika wa ihsanik. Ya, ini bisa dibaca, kalau nggak hafal baca aja untuk berdoa kita. Atau doa Allah maghfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayya isrorihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha al madja'a fi kuburihim wa tu'amminuhum biha yaumal faza'i inda nusyurihim. Ini kalau yang sudah meninggal ya. Tapi untuk doa-doa yang umum, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, itu bisa dilakukan. Barangkali cukup sekian pembahasan kita. Semoga kita menjadi orang tua yang anak kita berbakti kepada kita karena bakti kita kepada orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah, untuk paparan materinya, jazakallah khairan. Ustazah, ini luar biasa ini materinya. Judulnya padahal simple sekali ya, mengenai berbakti kepada orang tua. Tetapi bobotnya ini yang luar biasa. Dari awal sampai akhir banyak nyentil banget nih mengenai materinya. Baik, alhamdulillah. Karena maaf Ustazah, karena juga waktunya ya Ustazah ya. Betul. Saya sudahi saja untuk kajian hari ini. Banyak sekali ya Ustazah ya keutamaan dari birrul walidain, teman-teman yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di materinya. Salah satunya adalah perintah berbakti kepada orang tua itu datang setelah perintah bakti kepada Allah. Insya Allah dengan adanya kajian ini terus menambah keimanan, keislaman, dan keihsanan kita ya. Semuanya kita terus mengupgrade diri kita, bukan artinya kita sudah tua sebagai orang tua tidak menambah atau tidak mengupdate ilmu kita sendiri, karena kita nanti akan kalah dengan anak kita sendiri ya, seperti itu. Baik, sebelum ditutup, Ustazah mohon tolong untuk doa penutupnya bagi majelis kami, silakan. Ya. Baik, kita baca istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum wardo anhum, ridon tahillu bihi alaihim jawami aridwanik, wa tahilluhum bihi daro karomatik wa amanik, wa mawatina affika wa ghufranik, wa adira bihi alaihim lato ifa birrika wa ihsanik. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ampuni, rahmati dan ridhoilah mereka dengan keridhoan yang mengantarkan mereka pada semua jenis keridhoan-Mu. Yang membawa mereka ke tempat, bawalah mereka ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunan-Mu, serta meletakkan mereka di negeri yang mulia dan aman, yakni surga ya Rahman ya Rahim. Kemudian hidangkanlah kepada mereka berbagai kebaikan dan kedermawaan-Mu. Allahumma gfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayya isrorihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha madja'a fi kuburihim wa tu'amminuhum biha yaumal faza'i inda nusyurihim. Ya Allah,
Ampunilah mereka dengan pengampunan yang menyeluruh yang menghapus dosa-dosa mereka terdahulu dan keburukan yang selalu mereka lakukan. Rahmatilah mereka dengan rahmat yang mampu menerangi pembagian mereka di dalam kuburmu, serta menyelamatkan mereka pada saat kebangkitan di hari yang menakutkan. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah dan kembali kumpulkan kami dengan orang tua kami, dengan kerabat anak cucu keturunan kami di Jannatul Firdausil A'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC dan moderator pada kajian pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, serta Ustazah juga. Dan juga apabila banyak dari kekhilafan saya, baik perkataan maupun perbuatan saya, mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya. Baik, kita tutup taklim kita pada hari ini dengan pembacaan doa penutup kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.